Devita Spesialis Mikrobiologi Klinik. Yang kami hormati Wakil Dekan 3, Dr. Dona Adriani, Magister Biomedik AIFO. Yang kami hormati Wakil Dekan 4, Dr. Jihan Samira, MPDK Spesialis Mikrobiologi Klinik. Dan yang kami hormati Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Diana Samara, Magister Kedokteran Kerja dan juga Ketua Senat Universitas Trisakti, Profesor Dr. Pusparini, Spesialis Patologi Klinik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan juga karunia-Nya, pagi ini kita dapat berkumpul di auditorium FKU Sakti dalam kegiatan sosialisasi kode etik dan integritas akademik dosen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Profesor, Dokter, Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kegiatan ini kami berharap dapat meningkatkan pemahaman bersama mengenai kode etik dan integritas akademik sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai dosen. Kegiatan ini juga akan menjadi momentum untuk menyamakan standar perilaku profesional dan memperkuat komitmen kita bersama terhadap budaya akademik yang jujur, etis dan bertanggung jawab di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Harapan kami melalui sosialisasi ini kita semakin solid dalam menjaga profesionalisme, menjunjung tinggi kejujuran ilmiah, serta membangun lingkungan akademik yang berintegritas dan bermartabat. Dengan demikian, setiap pelaksanaan Tridharma yang kita lakukan dapat memberikan manfaat terbaik bagi institusi, dunia pendidikan, serta masyarakat luas. Baik, kita memasuki acara pertama. Marilah bersama-sama kita menyimak sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti kepada Dr. Yeni, Spesialis Farmakologi Klinik. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati di sini ada Ibu Prof. Elfrida, Kepala Biro PSDM Universitas Trisakti. Kemudian di sini juga ada Wakil Dekan 1, Dr. Ferawati Sudarma, Dr. Arlen Devita, Dr. Dona, dan Dr. Jihan Samira. Yang saya hormati juga Kepala Departemen, para dosen yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama pada kesempatan ini di tengah waktu kita yang padat. Mohon maaf, memang kita susah sekali mencari waktu di mana kita semua bisa meluangkan waktu untuk hadir bersama. Namun kegiatan ini kita lakukan direkam ya Mas Aim ya, sehingga nanti bagi yang tidak bisa hadir nanti bisa melihat rekaman videonya. Pada kesempatan ini kita berkumpul bersama untuk memperkuat pemahaman mengenai etika dosen dan integritas akademik yang merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Topik ini bukan hanya bersifat normatif, namun juga terkait langsung dengan kebijakan institusi dan ketentuan hukum yang mengatur tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah melalui berbagai regulasi mengamanatkan bahwa dosen wajib menjunjung tinggi kode etik profesi, etika akademik, dan nilai integritas dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Di tingkat universitas, kita juga memiliki aturan rektor, peraturan senat akademik, dan standar operasional fakultas yang mengatur tentang pembelajaran, penilaian, bimbingan akademik, penelitian, publikasi ilmiah, hingga interaksi dosen mahasiswa, di mana semua ini harus menjadi acuan kita di dalam bekerja. Dalam konteks Fakultas Kedokteran, kepatuhan terhadap kebijakan tersebut memiliki implikasi jauh yang lebih besar. Kita tidak, dan di mana hal ini tidak hanya mempengaruhi reputasi akademik institusi, tetapi juga ikut menentukan mutu calon dosen yang akan menangani kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, integritas akademik harus tampak dalam cara kita mengajar, memberikan penilaian, dan membimbing mahasiswa. Tidak boleh ada plagiarisme, manipulasi data, konflik kepentingan, ataupun ketidakadilan akademik.
Etika dosen juga harus tercermin dalam relasi profesional, baik dengan sesama dosen maupun dengan mahasiswa, bebas dari kekerasan, diskriminasi maupun bentuk penyalahgunaan wewenang. Untuk itu, FKU Sakti mengundang Bapak WR1 dan Prof. Elfrida untuk menyampaikan materi terkait hal ini. Saya berharap pada kegiatan hari ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga sarana refleksi bagi kita apakah perilaku akademik kita sudah sejalan dengan standar etik dan kebijakan yang diamanatkan untuk memajukan fakultas kedokteran kita dan menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten tetapi juga berkarakter. Baiklah, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya akan memberikan sebuah pantun Bapak Ibu. Jawab ya. Jalan-jalan ke kota Serang, mampir sejenak membeli baju. Etika dijaga, integritas kita pegang, agar fakultas kita semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dekan atas kata sambutannya yang hangat dan selalu menginspirasi kita semua. Selanjutnya adalah pemaparan dari Kepala BASDM, Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, SH MHum, MKN. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Ya, sehat-sehat semua. Saya mau kenalan dulu. Itu Pak Dokter yang di ujung atas namanya siapa? Gak kedengeran. Baik, teman-teman udah sarapan belum? Belum, orang saya juga belum. Teman-teman kita santai saja ya, semangat pokoknya deh. Saya itu berusaha untuk membuat semuanya itu dimengerti dan tambah kita tuh semangat lagi untuk menjalani hak dan kewajiban kita ya, karena memang temanya adalah hak dan kewajiban. Baik, yang terhormat Ibu Dekan, Ibu Dr. Yeni, Ibu Dr. Yeni, kepada yang terhormat ada ibunda saya di sini, Ketua Senat Ibu Prof. Puspa, the best, dan juga ada Wakil Dekan Ibu Vera mana ya? Oh iya, ada Ibu Vera, ada Ibu Arlin, ada Ibu Dona, ada Ibu Jihan. Dan juga teman-teman rekan sejawat dosen yang saya hormati. Sebenarnya temanya sih tidak berat-berat amat ya, itu tentang hak dan kewajiban. Kira-kira kalau tentang kita membicarakan tentang hak dan kewajiban itu, sekarang ini sudah ada peraturan baru Bapak Ibu. Kalau dulu itu kita, ada nggak yang punya pedoman sistem manajemen ini 2017? Ada nggak teman-teman? Enggak ya? Nah sekarang ini sudah tidak berlaku, tetapi sekarang yang berlaku adalah peraturan kepegawaian nomor 1 tahun 2024. Nah ini kami sudah bagikan tapi masih di tingkat pimpinan, tapi sudah diberlakukan setahun sejak peraturan ini dibuat, berlakunya 26 November 2025 efektifnya. Nah, apa sih perbedaan antara yang 2017 dengan 2024? Sebenarnya kalau berbicara tentang hak dan kewajiban tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Apa yang menjadi hak kita itu adalah sebagai, kita itu karyawan di Trisakti itu kan terbagi dua. Kita sebagai dosen dan kita itu sebagai tenaga kependidikan. Tetapi khusus pada pagi hari ini adalah membahas tentang apa sih hak-hak seorang dosen.
Nah, kalau hak-hak sebagai seorang dosen itu antara lain ada tentang penghasilan yang kita dapatkan. Tidak usahlah itu kita bahas atau mau dibahas atau kita skip saja lah ya. Lalu haknya apalagi kita mendapatkan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan kesehatan, asuransi kesehatan sebagai pendamping. Yang maafkan Bapak Ibu sekalian kemarin itu kita yang sudah bertahun-tahun dengan InHealth ternyata tidak terdapat kesepakatan. Tidak mendapati kesepakatan di antara InHealth dengan Universitas Trisakti. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sebagai seorang dokter itu kira-kira kita ini tadinya tidak paham. Ternyata preminya itu makin lama makin naik. Sehingga sampai 4 kali kesepakatan tidak tercapai. Akhirnya kita baru mencoba lagi dengan Edmedica. Dan itu uji cobanya selama 6 bulan. Dan nanti juga kami mengharapkan Bapak Ibu dokter di sini memberikan masukan nih tentang bagaimana nih pemakaian Edmedica. Terutama yang saya kenal di sini ada Prof. Radit, ada Dr. Hans. Mereka berdua yang selalu intens dengan saya karena saya suka berjumpa dan PMT sekarang apa namanya ya? UPM di situ. Nah karena UPM juga kita maksimalkan untuk bisa masuk BPJS Kesehatan. Nah jadi itu hak Bapak dan Ibu selain penghasilan, selain kesehatan juga mendapatkan penghargaan. Penghargaan atas apa yang Bapak Ibu raih misalnya selama ada 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya sampai 45 tahun. Ada penghargaan di situ dan itu biasanya penghargaan dilakukan pada saat besok misalnya tanggal 29 November. Itu ada penghargaan dari yang 10 tahun sampai ke 40 tahun. Dan biasanya yang diberikan simbolis itu yang 10 tahun dan 40 tahun. Nah selain itu Bapak dan Ibu, yang paling penting di sini adalah kita berbicara tentang kewajiban. Tentunya kewajiban itu apa saja. Ketika pertama kali kita menjadi seorang calon dosen, 1-2 semester dinilai. Lalu kita diajukan oleh fakultas untuk menjadi dosen tetap. Tentu ada hal-hal yang hak dan kewajiban dia dikatakan di situ. Apa yang kita tanda tangani di situ. Nah contohnya itu adalah kewajiban kita sebagai seorang dosen itu apa? Tentu tridharma. Kalau Bapak dan Ibu lihat bagaimana Prof. Radit yang lagi fresh ya. Bagaimana Prof. Radit itu ketika beliau itu naik step demi step jabamiknya itu merupakan kewajiban yang dilakukan oleh beliau untuk memajukan Universitas Trisakti. Jadi kewajiban yang paling penting adalah sebagai seorang dosen itu adalah melaksanakan tridharma. Antara lain yang tridharma kita apa ya? Pengajaran, lalu apalagi ya? Ini saya ya. Nah, oke, kalau yang dinamakan tridharma selain pengajaran apalagi ya? Penelitian, lalu PKM, lalu kita mengikuti kegiatan-kegiatan, misalnya kita mengikuti conference, kita mengikuti segala kegiatan yang akan membangun keilmuan kita. Nah, di sini khusus untuk dosen, coba kita lihat, selain kita melaksanakan tridharma, ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang merupakan kewajiban bagi seorang dosen. Antara lain menghargai dan memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dan kebebasan mimbar akademik. Tentu Bapak Ibu tahu ya, maksudnya ini apa sih kebebasan mimbar akademik. Kita sebagai dosen memang kalau kita mengajar itu kadang kita suka, kita harus dibatasi oleh bahasa-bahasa yang etis. Kita harus melakukan pembatasan-pembatasan supaya mahasiswa kita itu nampak nyaman. Artinya
antara dosen dan mahasiswa itu harus ada batas bagaimana cara penyampaian seorang dosen kepada mahasiswa. Dan juga selain kepada mahasiswa tentu rekan sejawat kita. Apalagi terhadap pimpinan. Memang kadang kita itu ada hal-hal yang tidak bisa kita terpuaskan oleh pimpinan. Pimpinan berbuat ini kita merasa tidak terpuaskan. Tetapi alangkah baiknya apabila kewajiban-kewajiban itu yang menjadi landasan kita untuk kedepannya baik untuk lembaga, kita tetap lakukan yang terbaik. Selama apa yang kita lakukan itu untuk kebaikan lembaga itu akan membawa positif bagi sekeliling kita. Lalu menghargai dan menghormati wewenang keahlian dan atau wewenang akademik teman sejawat. Kadang-kadang hal ini yang kita kurang gampang untuk dikatakan tetapi untuk menjalankannya suka sulit. Entah kenapa hal ini sulit, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Tetapi kalau kita itu fair dan kita mau membangun suatu lembaga kita terus kita bekerja sama dengan rekan sejawat, tentu yang poin kedua ini akan mudah. Nah saya tadi mangap nggak Pak saya di fotonya? Enggak ya? Enggak ya, oke. Yang ketiganya bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa dalam mendidik. Memberi kesempatan untuk mendapatkan, mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kadang kalau kita itu mendengar ada dosen yang mengajar, ada dua tipe dosen. Dosen itu mengajar textbook, ada yang dia cepat mengajarnya, ada lagi yang dia tidak usah textbook tapi dia ini begini langsung. Nah, ada mahasiswa juga ada beberapa tipe kan. Ada yang cepat menangkap, ada yang sudah berkali-kali tidak bisa menangkap, ada yang sama sekali tidak bisa dia peroleh. Hasilnya dari mana? Yaitu dari tes-tes yang dilakukan oleh lembaga. Hasilnya itu akan kelihatan. Tetapi kita juga harus, tidak harus bagaimana ya. Kadang kita melihat mahasiswa ini apakah kita harus memperhatikan, apa kesusahan dia. Nah itu tergantung dari Bapak dan Ibu. Kalau saya jenis dosen yang kalau mahasiswa saya lagi berbicara di depan dia ngobrol atau main HP, saya akan tegur. Maaf ya saya sedang mengajar. Boleh nggak dengerin saya dulu? Nah bahasa seperti itu mungkin sudah saya selalu menjaga. Kenapa? Kadang kita di rumah kita tidak tahu ada masalah apa. Di jalan menuju ke mengajar ada masalah apa. Tetapi puji Tuhan alhamdulillah saya selalu berusaha untuk meredam. Walaupun di situ selalu bilang, oh Bu Elfrida itu galak banget sih gitu. Galak banget disiplin gini, gak boleh terlambat. Ya, kalau kuliah tidak boleh terlambat. Kenapa? Karena kalau kita sedang mengajar, dia masuk, apa yang sudah ada di kepala kita itu kadang terlewati. Kadang tidak konsen lagi, selain karena faktor usia. Lalu meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Saya sangat bangga sekali dengan Fakultas Kedokteran. Kemarin itu ini pertemuan ketiga ya, bulan ini luar biasa. Waduh, ini saya sangat berbesar hati ini di FK, ini ketiga. Dan ketika Wadek 1 memaparkan ini bagaimana membantu Bapak dan Ibu. Tidak hanya tridharma soalnya kewajibannya. Kadang kalau Bapak Ibu lihat nggak ada foto yang perempuan atau laki-laki pegang ini itu sampai ke bawah dia pegang. Itu kita kenyataannya seperti itu. Selain tridharma, kalau kita tidak melaksanakan tridharma Bapak dan Ibu sungguh disayangkan. Kenapa? Karena itu berpengaruh dengan jabami kita. Dan kalau kita malas, kita tidak bersemangat hati, mempengaruhi nanti tingkat pemadanan jabami kita. Lalu sekarang peraturan kalau kita tidak melaporkan beban kinerja kita, maka kita tidak akan diproses untuk jabamiknya. Itu antara 2 semester dan 4 semester. Kalau kita lama-lama kita tidak memenuhi, kemarin itu ada pemutihan. Nah itu puji Tuhan tuh bisa tuh kita benerin tuh, ya kan? Tapi sampai saat ini belum ada tuh info-info ada pemutihan. Nah
saya menghimbau, kemarin itu saya sudah membuat suatu daftar, banyak rekan-rekan dari Fakultas Kedokteran ini, rekan-rekan dosen yang tidak melapor dan melapor tapi tidak memenuhi. Nah sebenarnya kan rekan-rekan asesor ini kan teman-teman kita sendiri. Dan saya menghimbau juga untuk teman-teman asesor itu memberitahu rekan-rekan sejawat juga. Kira-kira yang kurang apa? Tetapi ternyata dengan paparan dari Dr. Vera, kalau beliau itu menanyakan bagaimana manuskripnya sudah sampai di mana, atau jurnalnya bagaimana. Nah itu luar biasa sekali. Apa yang telah dilakukan itu sangat membantu teman-teman dosen. Nah sekarang tinggal bagaimana nih membuat teman-teman dosen ini, rekan-rekan dokter ini lebih semangat lagi. Karena saya ngelihat aktivitas rekan-rekan tuh luar biasa loh. Selain di sini, di luar juga. Benar nggak? Di luar praktek, lalu di sini mengajar. Bapak dan Ibu, mengajar itu passion. Kalau tiba-tiba kita tidak mengurus Jabamik, terus tiba-tiba kita 65 tahun selesai, sedih pasti. Padahal kita, padahal aku mau loh, aku masih mau ngajar. Tetapi waktu yang ada kita tidak gunakan dengan baik. Nah himbauan dari saya itu, ayo tidak bosan-bosan saya, di sini ada Prof. Puspa. Prof. Puspa itu luar biasa loh. Di Dikti itu beliau itu asesor. Di luar aja beliau itu menilai, diminta menilai se-Indonesia itu. Dan ada di sini. Lalu sekarang kita ada Prof. Radit. Wah luar biasa, itu dinanti-nanti tuh. Nah di sini juga ada dekanat yang berusaha membantu, memberikan semangat bagi Bapak dan Ibu. Nah kemarin ada yang janji sama saya tuh. Katanya iya mau ngurus Jabamik. Dan puji Tuhan juga Dr. Vera banyak ya yang pengajuan Jabamik ya semester ini ya. 14 orang loh November ini dan terus. Itu prestasi itu, luar biasa FK tuh. Jadi saya tidak berhenti memuji-muji FK. Kenapa? Karena di samping kesibukan luar biasa dari Bapak dan Ibu dosen terus berusaha memberikan yang terbaik untuk lembaga. Ada minus-minusnya dikit sih, tapi saya yakin semester depan itu BKD pasti full semua. Ya Dr. Vera ya. Jadi jangan diundang lagi, karena kalau diundang lagi itu berarti yang saya katakan sekarang gak berhasil. Ya kan? Lanjut, aku yang lanjutin ya. Nah, lalu selain itu, selain kita udah mengajar, tadi saya udah katakan, kita harus menaati tata tertib dan kode etik. Karena memang sebagai dosen itu ada kode etik yang harus kita taati dan tata tertib. Karena kita mengabdi dan bekerja di suatu lembaga, yaitu Universitas Trisakti. Misalnya di sini dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenang yang dipercayakan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Contohnya siapa nih Bapak Ibu yang masih bolong-bolong absen? Emang Ibu tahu? Tahu lah. Ada yang 0 tiap bulan tidak datang. Yang saya mau tanyakan Bu Dekan, Dr. Vera aja deh. Dr. Vera itu mengajar nggak beliaunya itu kalau 0 absennya? Kalau ada Bapak dan Ibu dosen yang 0, mengajar enggak? Nah itu pertanyaan saya, karena saya tidak tahu. Apakah tidak absen, Bapak Ibu harus absen. Karena di peraturan 1 tahun 2024 itu ada kewajiban 37 jam seminggu. Tetapi nanti ada diskresi misalnya, saya tahu Bapak dan Ibu sibuk. Tetapi luangkanlah waktu jangan sampai 0 gitu. Tetapi ada juga Bapak dan Ibu dosen yang naik 12, 15, 17, 22 dan dia konstan di 22. 20 gitu ya. Nah itu ada semua seperti itu. Ada yang 0 sama sekali. Lalu yang kedua Bapak Ibu ini yang paling penting. Menyimpan rahasia universitas maupun rahasia jabatan kecuali atas perintah pejabat yang berwenang dan kuasa undang-undang. Bapak dan Ibu, kita ini hidup dalam satu lingkungan. Universitas Trisakti. Kita harus menjaga nama Universitas Trisakti. Tentu Bapak dan Ibu nggak usah saya mention bagaimana kita melihat kemarin itu kejadian apa.
udahlah kita tutup mata dengan itu, tapi kita tetap berkarya sehingga nama kita terus harum. Sudah harum aja, ada yang tidak mengharumkan nama itu kemana-mana. Ada suatu simbol yang menyatakan gini, kalau kita meludah, jatuhnya kemana? Ke muka kita juga. Jadi Bapak Ibu inilah untuk nomor 2. Apapun yang terjadi, makanya kita harus mengembangkan diri kita. Nah apa yang terjadi di dalam itu akan keluar. Oleh karenanya memang patutlah bukan hanya Bapak dan Ibu, saya pun menjaga etika saya ketika saya menjadi dosen, bagaimana kepada mahasiswa, teman sejawat, kepada pimpinan, begitu juga sebaliknya. Lalu setia dan taat kepada negara, itu udah pasti. Dan Universitas Trisakti, itu adalah manifestasi dari nomor 2. Mengutamakan kepentingan negara dan universitas di atas kepentingan golongan diri sendiri dan bla bla bla. Kadang-kadang kita itu menerima sesuatu itu dari luar atau job kita tidak melihat mungkin perjanjiannya. Tetapi Bapak dan Ibu mulai sekarang kalau kita mau bekerja sama kita lihat dulu ya perjanjiannya ke depannya seperti apa. Karena itu nanti kalau misalnya ke depannya kita sudah bekerja lalu ada hal-hal yang bertentangan, itu akan rugi kepada diri kita sendiri. Lalu menjaga nama baik pribadi kita, korps karyawan dan reputasi universitas. Lalu melaksanakan pekerjaan dengan berpedoman pada nilai-nilai trikrama Universitas Trisakti. Takwa, tekun, terampil, asah asih asuh, satria, setia dan sportif. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu itu saja yang saya dapat memberitahukan kepada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ada tanya jawab, boleh sekarang atau bagaimana? Atau nanti? Ya, atau mau tanya jawab silakan. Mohon izin Prof untuk tanya jawab akan di akhir sesi setelah Bapak Burhan menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih. Nah pas sekali waktunya. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Prof. Elfrida atas pemaparannya yang tentunya sangat informatif, menginspirasi, dan menambah wawasan kami semua. Baik, untuk selanjutnya. Paparan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Trisakti mengenai kode etik dan integritas akademik kepada Dr. Insinyur Muhammad Burhanuddin MSc IPU ASEAN Eng. Kami persilahkan waktu dan tempat. Oke Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan fakultas, ada Bu Dekan, para wakil dekan, ada Profesor Puspa, Profesor Radit, dan prof-prof yang lain. Izinkan kami sharing saja. Ini kebagian tentang integritas akademik dosen dan reputasi Trisakti. Slide ini saya prepare untuk 2 jam, tapi ternyata ada sambutan dan segala macam gitu kan. Ada dari Bu PSDM, jadi mohon maaf kalau nanti ini agak cepat, cuma filenya nanti bisa disampaikan. Ini visi misi kita, refreshing aja ya Bapak Ibu. Tentunya kita terutama teman-teman FK-FKG ini kan 2 profesi ya. Jadi mau tidak mau kode etiknya 2 juga. Hak kewajibannya 2 juga. Ada yang overlap, ada yang serial, kadang-kadang ada yang abu-abu. Tentunya kita dari sisi sebelah kanan, bahwa kompetensi dan integritas moral itu menjadi profesionalisme kita. Etika tentunya akan diatur kode etik, ada pendidikan formal, ada kelembagaan profesional. Jadi kira-kira ada praktek, ada pengembangan, ada disiplin perilaku untuk menjadi profesional. Nah ini jenis etika, kita ada bicara di etika umum dan etika khusus saja. Kemudian ini refresh saja. Nah kemudian pada akhirnya kita kembali ke kode etik. Tentunya ini pernyataan, cita-cita, peraturan pelaksanaan pekerjaan
yang merupakan panduan yang dilaksanakan oleh anggota komunitas tersebut atau dari profesi tersebut. Sehingga kita sebut bahwa kode etik yang hidup dikatakan sebagai penciri dari sebuah profesi. Hidup artinya dinamis, dilaksanakan, bukan sekedar hal yang ada di dinding. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat bagaimana hubungan kode etik dan pekerjaan, maka etika itu paling tinggi. Baru kemudian kita bicara integritas. Tentunya kita waktu zaman SMA, zaman sekolah, mencari kelompok, grup pekerjaan, tugas itu selalu cari teman yang bisa dipercaya, berintegritas. Dan itu adalah naluri kita, insting kita, dan itu sifat alami kita. Kemudian dari integritas kita dikenal dengan reputasi. Oh itu reputasinya bagus, dosen yang baik, orang yang baik. Oh ini trouble maker, oh ini problem solver. Oh ini kalau ke sana adanya solusi, tapi kalau ke sana adanya caci makian. Itu reputasi. Dosen juga gitu. Mahasiswa akan ke sana apabila merasa terbantu. Cuma ingat bantuan itu kadang-kadang diartikan dengan yang nanti melanggar integritas atau tidak melanggar. Dari reputasi timbul trust. Kita percaya, oh kalau ada masalah ini kita ke sebelah sini, kalau ada masalah ini ke sebelah ini. Trust bisa dibangun dengan sistem, bisa juga dibangun dengan perilaku. Kemudian tentunya kita dipercaya ada pekerjaan, baru kita bicara karir dan value. Atau kalau nanti ke project kita bicara revenue. Nah, tentunya integritas itu dibuktikan dengan waktu, konsistensi, dari waktu ke waktu selalu improve dan segala macam. Reputasi tantangan, kadang-kadang sudah naik ditenggelamkan dengan hoax. Sudah naik difitnah kiri kanan, sudah naik ada aja sandungan, itu wajar. Kemudian liabilitas kalau kita sudah punya trust dan ketika kita punya karir pasti ada resiko. Semakin tinggi goyangannya semakin tinggi. Dan itulah kita perlu hal yang selalu kita improve. Teman-teman sekalian, ini refreshing saja dan pada akhirnya sama dengan para profesi lain, dokter gigi, insinyur dan segala macam, lingkaran luar tentunya publik, masyarakat dan segala macam. Baru kemudian nomor 7 itu personal dan kolek. Cuma kadang-kadang kita membuat abu-abu seolah-olah itu publik padahal itu personal. Nah tentunya itu pada akhirnya kejujuran kita yang akan mendrive, integritas kita yang akan mendrive. Nah, bagaimana dengan integritas akademik kita? Kita ada rujukannya 2, Permen Dikbudristek 39 nomor tahun 2021 dan diturunkan menjadi Peraturan Rektor Usakti nomor 5 tahun 2025 tentang kode etik dosen dan integritasnya. Nah, nilai 12 nilai indikator integritas akademik di Trisakti, yang 6 itu dari pemerintah menurut permennya, 7-12 itu adalah hasil dari kajian Universitas Trisakti. Tujuannya untuk apa? Menjaga budaya akademik agar terhindar dari pelanggaran, menginternalisasi nilai moral, dan membentuk karakter dosen yang profesional. Tadi profesional sudah saya sampaikan, jadi yang pemerintah itu 1-6 itu, kejujuran, kepercayaan, keadilan tidak diskriminatif, kehormatan, tanggung jawab, dan keberanian. Kemudian kita tambahkan kemanusiaan, netralitas, keterbukaan, profesional, sportivitas, dan kebebasan akademik atau otonom keilmuan. Itu kira-kira nilai yang lebih dari standar nasional kita. Ini peraturannya. Jadi kaidah perilaku untuk peraturan rektor, kemudian komitmen dalam bentuk perbuatan di dalam Permen Dikbudristek nomor 39. Nah, ruang lingkup pelanggaran integritas akademik yang diatur, pelanggarannya beberapa hal, terutama tentang fabrikasi, falsifikasi, plagiat, pengarang yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Kalau fabrikasi, falsifikasi, plagiat mungkin sudah sering kita dengar. Jadi saya ke pengarangan tidak sah ketika kita nitip nama, itu jelas. Ketika kita paksa mahasiswa kita memasukkan nama kita, ketika sebagai kita pimpinan minta tolong, tapi karena pimpinan minta tolong ke anak buah,
yaitu pasti paksaan. Kemudian nitip karena besok pagi mau pengajuan jabamik dan segala macam. Itu adalah pengarangan yang tidak sah. Pembimbing yang dimasukin tidak izin dan segala macam. Atau bahkan pembimbing minta penulis pertama dari corresponding sementara mahasiswanya yang dibimbing penulis pendamping. Itu semua adalah kepengarangan yang tidak sah. Konflik kepentingan jelas, kadang-kadang kita bekerja di luar secara profesional, terutama mungkin saya, datanya pakai Pertamina, kita harus mengatasnamakan Pertamina. Bagaimana kita bilang saya dosen Trisakti sekaligus proyektor Pertamina? Ini agak sulit, maka kita harus memilih. Oke, dan atau dua-duanya kalau lembaga kita mengizinkan. Oke, kadang-kadang karena kita ingin eksis di industri, yang kita masukkan Pertaminanya. Trisaktinya ditenggelamkan. Kadang-kadang kita dosen dengan universitas sebelah yang kita tonjolkan, universitas kita tidak. Itu adalah konflik kepentingan. Jadi harus memilih salah satu. Kalau mau di Trisakti yang ditonjolkan. Kalau mau milih Pertamina, ya pindah ke Pertamina. Kalau mau nonjolkan universitas sebelah yang dipindah dari Trisakti ke sana. Sangat jelas. Pengajuan jamak, jadi Bapak Ibu mengajukan beberapa tulisan, beberapa artikel dan segala macam, mengklaim dua-duanya dan itu agak sulit. Pengajuan jamak ini juga diartikan juga ketika namanya mirip-mirip, kemudian dimasukkan ke bagian kita, terutama di Google Scholar atau di Sinta. Karena tulisan kita rendah, nama pasaran, nah penulisnya banyak benar. Sehingga rekor Sinta kita tinggi. Padahal itu pengajuan jamak sesuatu yang tidak baik. Dan itu pasti kena kita. Oke. Jenis karyanya terutama artikel jurnal, laporan penelitian, tugas akhir, makalah, monograf, buku teks, dan e-working papers. Jadi banyak sekali yang kehati-hatian kita. Oke. Ini permen disebut, apa yang disebut fabrikasi. Oke, pembuatan data penelitian dan informasi fiktif. Kemudian falsifikasi, rekayasa data atau informasi penelitian. Jadi kadang-kadang kalau statistik mudah ya Bu. Begitu kita bikin persamaan linear, ada yang nyebar, deviasinya sangat lebar, kita take off. Supaya deviasinya mulus. Itu sudah kita kena falsifikasi. Plagiat kita punya alatnya tanpa menyebut sumber. Nah terutama yang sekarang pakai AI, yang artificial intelligence, itu harus disebut. Bagian mana yang kita pakai AI dan berapa persen. Mana yang boleh? Yang boleh adalah ketika kita merumuskan, kita pustaka dan segala macam itu boleh. Cuma penyelesaian masalah itu tidak boleh dengan AI. Dan itu harus disebut di dalam pustaka bahwa saya menggunakan AI ketika mencari judul. Boleh. Tapi begitu metode, pemilihan metode, penyelesaiannya tidak boleh pakai AI. Harus kita yang melakukan. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus, apalagi kita bikin kesimpulan pakai AI gitu kan. Nah kadang-kadang kita dengan kemudahan AI, kadang-kadang kita lupa integritas kita. Oke Bapak Ibu, lalu bagaimana kasus pelanggaran etika? Secara dunia kita sebut dengan satu Presiden Hungaria, Paul Smith mundur pada 2 April 2012, kenapa? Gelar doktornya dicabut. Sebabnya apa? Disertasinya merupakan hasil ciplakan. Presiden Hungaria. Tapi kalau kita ijazahnya juga masih ragu-ragu tapi tetap nggak dicabut. Ya, ada kan pimpinan kita juga. Ada Karl Theodor zu Guttenberg, Menteri Pertahanan Jerman, dipaksa meletakkan jabatan karena tuduh plagiat disertasi doktornya. Itulah kenapa doktor itu kita 10% ternitinnya. Atau mungkin 15% maksimum. Ini karena untuk ke sini. Jadi jangankan kita cuma dosen biasa, presiden, jenderal pun langsung dimasukkan. Kemudian Charles Alberto de Cottely, Menteri Kesehatan Brasil, mengundurkan diri jabatannya hanya 5 hari setelah dia ditunjuk menjabat. Kenapa? Berbohong riwayat akademisnya. Jadi nggak lulus SMA, dibilang lulus SMA. Tingkatannya SD disebut SMA. Kira-kira itu, bohong riwayatnya saja sudah kena. Itu integritas akademik yang sangat populer di dunia. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Sorry, ini kira-kira saya kasih contoh pelanggaran integritas akademik kode etik dosen yang sering muncul di media.
plagiarisme, manipulasi akademik, plagiat di disertasi, jual beli nilai, kelas, produk tidak seizin pemerintah. Kekerasan pelecehan seksual berbasis relasi kuasa, baik verbal, tulisan maupun fisik. Memanfaatkan tempat pembimbingan dan segala macam. Kekerasan fisik berlaku tidak profesional. Itu kira-kira kalau kita lihat poolnya dari Pustaka atau web di 2010 tahun terakhir. Nah, lalu kalau di Indonesia seperti apa? Contoh paling luar biasa belakangan ini adalah UPN VJ, 4 dosen karena langgar integritas akademik, Lambu Mangkurat 11 guru besar Fakultas Hukum dibatalkan. Ini contoh pelanggaran integritas akademik yang harus kita hindari sebagai dosen. Pertama adalah plagiarisme, manipulasi akademik, ringkasan menyalin karya ilmiah tanpa izin, memanfaatkan karya mahasiswa, memanipulasi publikasi atau tata kelola akademik tidak sah. Jadi kemudian contoh kasus Rektor UNJ dicopot karena plagiarisme, disertasinya di 2017. Kemudian dugaan plagiarisme buku oleh Rektor UIN Malang 2015. Jadi hati-hati dengan ini. Risiko dampak pencopotan jabatan, pembatalan ijazah, turunnya akreditasi dan reputasi akademik. Ini real contoh yang publish, belum yang tidak publish. Jual beli nilai, manipulasi nilai. Di Trisakti pernah disinyalir itu beberapa tahun lalu. Oknum dosen menjual nilai, menaikkan mengubah nilai tanpa dasar akademik atau pungutan liar berbasis SKS, bimbingan. Pungutan liar tidak harus minta uang, minta dibelikan tas, minta ditraktir, minta makan siang, itu juga termasuk. Baik selama atau menjelang ujian atau menjelang wisuda. Dosen, contohnya dosen Unima, Universitas Negeri Manado, menjual nilai 125.000 per SKS. Tahun 2023. Dugaan jual beli nilai di Unihas 2020 sampai 2023, 3 tahun berturut-turut. Sanksi etik, pemberhentian kepercayaan publik, pemberhentian dosen, kepercayaan publik runtuh, audit akademik besar. Pelecehan dan kekerasan seksual, menyalahgunakan relasi kuasa, pelecehan via chat, hati-hati Bapak Ibu, via chat. Chat itu berarti 2 personal. Kalau medsos, publik. 2 personal Bapak Ibu chat itu laku untuk dilaporkan. Verbal di kelas, oh lu mahasiswa bodoh gitu aja nggak bisa, Ibu kena. Apalagi sampai memarah-marahi dengan kata-kata Ragunan keluar semua. Ragunan yang dimaksud bukan satpamnya, bukan manajernya ya, cuma hewannya gitu kan, kira-kira itu. Ya, itu kena semua, oke? Itu cuma pelecehan via chat, video call, sentuhan fisik. Nah ini teman-teman kedokteran nih, sentuhan fisik kan selalu kan, minimal dengan mayat gitu kan. Dengan pasien sentuhan fisik itu bisa dikategorikan hal-hal yang melecehkan. Hati-hati Pak Dokter, Bu Dokter gitu kan. Itu tidak dominasi laki-laki ya pelecehan, wanita juga bisa melecehkan laki-laki. Oke. Melecehkan sesama juga bisa. Oke, jadi itu. Sentuhan fisik, kedokteran hati-hati, ancaman nilai, kalau kamu nggak beliin topi anakku nilainya C gitu. Kalau beliin ini ya, apalagi jualan buku. Siapa yang pakai buku anatomi saya nilainya A, wah itu udah kena. Tapi beda kalau Bapak Ibu buku anatomi karangan saya ada di Tokopedia. Itu nggak ada masalah gitu kan, itu informasi. Itu pun masih abu-abu. Jadi minta tolong hati-hati. Okay? Ancaman nilai atau kasus dalam bimbingan skripsi atau UAS. Ada ini dosen ngumpulin asistennya di apartemen, ujiannya dikasih, besoknya nilainya bagus. Itu udah kena. Dan resikonya berhenti dari dosen. Asisten kemudian bimbing, wah ini taksiran saya itu gitu kan. Agak ganteng dan cantik, dipanggil, ini soalnya, itu udah kena. Dan itu tidak perlu bukti penangkapan OTT. Enggak perlu bukti OTT, dilaporkan, diwawancarai, kena sudah lewat. Oke. Kemudian ini dosen contoh kasus mana? Dosen UNJ, dosen UNRI, dosen UIK, dosen UNM, UNSUD, bahkan UGM juga ada.
Kenapa Trisakti nggak masuk sini gitu kan? Nggak saya masukin aja gitu kan. Oke, pemecatan, proses pidana, undang-undang TPKS, tekanan publik tinggi, kerusakan reputasi institusi. Jadi kekerasan seks itu kita termasuk yang baik, Trisakti di bidang 3 itu menjadi pembina dari 14. Kemudian kekerasan fisik, perilaku tidak profesional, kekerasan fisik, perilaku tidak pantas yang mencoreng profesi dosen. Dosen Unisula memukul dokter, kan dokter memukul dokternya gitu kan. Dokter memukul yang lagi koas, itu banyak kan. Itu masuk. Tindakan kasar di lingkungan akademik, tindakan kasar itu seperti nonyor, kepala tanpa sebab dan segala macam. Pakai sebab aja bermasalah apalagi kan. Nendang gitu kan, nyewal bokong gitu kan. Loh itu benar itu. Bahkan mohon maaf kalau saya itu dulu sering bercanda jawel pundak kiri kita di kanannya. Itu kalau nggak terima kena saya. Makanya sekarang saya hati-hati itu kan. Nanti Noel sama Bu Puspa langsung tak laporin kamu, wah bahaya itu kan. Jadi hati-hati dengan itu. Noel Paunda, gitu. Noel itu bukan Noel yang lain ya, Noel aja tok gitu. Itu nggak boleh juga. Jadi tidak pantas. Oke. Kemudian pelanggaran tata kelola administrasi akademik, prodi ilegal, kelas jauh tanpa izin, menulisai administrasi akademik, penyalahgunaan jabatan, double kepegawaian, itu termasuk di sini. Oke, Rektor Unima dihentikan karena membuka prodi tanpa izin. Ada intervensi kementerian. Ini contoh-contoh konkret supaya kita lebih mudah memahami aturan-aturan yang kadang-kadang kita malas membuka. Ini contoh lebih detail, jadi ini real, bukan lagi ada sumbernya, ada Tempo. Kemudian ini Unima, jual beli nilai, ini detik.com. Di UIK itu Radar Kerawang antara news, pelecehan sosial lewat video call, banyak sekali. Dan bagaimana dengan Trisakti? Tentunya saya nggak akan bilang di sini siapa-siapa. Cuma dasawarsa 10 terakhir tahun ini, minimum yang saya tangani kurang lebih 10. Oke. Dan Trisakti itu pimpinannya lumayan lembut gitu kan. Bukan dipecat, diminta mundur gitu kan. Enak kan? Kenapa kalau dipecat, di luar nggak laku kalau dipecat. Kalau disuruh mundur, di luar masih laku, supaya ada perbaikan. Gitu ya. Kemudian menyusul nih, dalam beberapa bulan ke depan, minimum 1 dosen. Maksimum 5 dosen yang kena. Oke. Jadi Trisakti juga ada, cuman kita mengantisipasi, menyerap aspirasi dari dosen-dosen dan pimpinan, kemudian kita panggil, internal kita proses. Tidak diekspos di luar. Kalau diekspos di luar, Trisakti rugi, yang bersangkutan juga nggak bisa kemana-mana. Karena ada jejak digital. Jadi, bohong kalau di Trisakti itu nggak ada. Ada. Pelecehan seksual ada. Minta tas ada. Minta makan siang ada. Minta biaya tiket ada. Jual nilai banyak. Jualan soal oke gitu kan. Jualan oke itu banyak sekali. Pak Radi tahu lah itu oke. Oke itu. Mau fakultas apa? Tak tunjukin gitu kan. FK ada gitu kan. FKG ada. Ya, yang lapor ada. Cuman kita harus dikaji. Jangan bilang nggak ada karena sebenarnya itu ternyata di belakang kita. Kalau di depan kita ketahuan, di belakang kita siapa tahu gitu kan. Kira-kira itu. Pertanyaannya selanjutnya adalah apakah kita beresiko menyusul mereka tadi? Sebenarnya berisiko itu cuman kata halusnya. Apakah kita akan menyusul mereka gitu kan? Pertanyaannya begitu. Tentunya ada yang mau Pak, Bapak Ibu? Biasanya kalau diem itu mau, kalau ditawari, kamu mau nikah enggak nak? Diem, oh artinya mau gitu kan. Bapak Ibu mau menyusul mereka? Jawabnya aja ragu-ragu apalagi mentalnya gitu kan.
Apa Bapak Ibu mau menyusul mereka? Gitu dong, jadi lega itu. Jadi Warek 1 kan jadi lega, tidak, berarti sama gitu kan. Jadi ya di stop lah, dengan apa? Kenali integritas, kode etik dosen, kemudian dilaksanakan. Untuk kita aja dulu, yang lain biarkan pimpinan, tapi kita punya portal pelaporan. Jadi kita tidak hanya kekerasan seksual, itu bisa dilaporkan apapun. Kemudian kita akan lakukan. Jangan sampai nyebarnya di medsos. Itu reputasi kita turun. Oke? Jadi kita harus juga bertindak. Dan begini Bapak Ibu, paradigma kita, jangan pimpinan itu, wah ini harus ditutup ini, gitu kan. Supaya nggak menyebar kemana-mana, itu salah. Yang benar adalah kita selidiki, kita siarkan ke mereka hasilnya. Itu yang benar. Kenapa? Kita udah era yang terbuka. Siapapun boleh speed up di medsos. Nggak bisa kita kemudian seperti zaman Orde Baru gitu kan. Langsung ditutup, nggak bisa. Jadi yang harus kita tawarkan apa? Solusinya. Dan itu kita publish, kita publikasikan. Jika nanti kita punya kasus. Contohnya apa? Kita tiru bidang 3. Bidang 3 itu ketika ada laporan dari mahasiswa, diproses itu kemudian dikawal. Dan itu dipublikasikan. Tepuk tangan buat Mbak Dona. Wadek 1 sudah mulai, hanya bedanya karena objeknya temennya sendiri itu yang kadang-kadang bikin problem. Tepuk tangan buat Wadek 1. Wadek 2 penyelewengan biaya saya belum pernah dapat reportnya itu. Wadek 4 terutama yang nggak mau sekolah itu sudah mulai didaftarkan ke saya gitu kan untuk dipanggil. Jadi teman-teman yang cukup umur tidak bersekolah, hati-hati nanti kalau dilaporkan sama bidang 4. Pasti dipanggil Warek 4. Warek 4 biasanya didampingi oleh bodyguard, yaitu Warek 1. Gitu kan? Jadi itu komitmen kita. Oke. Bapak Ibu, nah ini peraturan rektor, dilarangnya apa? Banyak hal itu. Menggunakan nama mahasiswa dan ini semua kita kenali. Dalam rangka profesional melakukan bimbingan perkuliahan di tempat komersial. Hati-hati kalau Bapak Ibu bimbingan di Starbucks, bimbingan di kantin, itu hati-hati. Siapa yang bayar? Mahasiswanya Ibu kena, Bapak Ibu kena. Kalau dosennya yang bayar, itu berarti dosennya sudah cukup duitnya. Kasihkan saja ke saya gitu kan. Daripada beresiko, mendingan hindari itu. Oke? Pak sekarang konteksnya di kantin di mana? Ya sudah di kantin sebelah kan ada gitu kan, di bawah atau di sana. Itu dihindari. Oke, menerima segala bentuk uang dan segala macam, meminta atau minta tindakan asusila, mencemparkan, menggunakan fasilitas dana Universitas Trisakti di luar peruntukannya, mengatasnamakan Trisakti untuk bisnis, mengatasnamakan Trisakti untuk memungut, itu sudah salah. Oke. Ini tidak akan saya baca satu-satu, nanti waktunya nggak cukup. Pasal 30, integritas akademik, berkata bohong, tidak jujur. Yang sering tidak jujur itu ketika BSDM mengeluarkan surat pernyataan. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya hanya pegawai Trisakti satu-satunya. Itu ada yang bohong ternyata gitu kan. Dan itu sudah diindikasikan. Dan tentunya itu akan dikoordinasikan dengan dekan. Karena kita mengenal monoloyalty. Tapi kita boleh praktek yang lain, cuma bukan sebagai pegawai tetap di sebelah. Clear ya? Pak, saya kan praktek di rumah sakit banyak, ya itu kan Bapak Ibu pegawai, tetap di sana enggak cuma kontrak, ya sudah gitu kan. Soalnya kita dua profesi. Saya sebagai insinyur juga praktek di sebelah gitu kan. Cuma keinsinyerannya bukan pegawai tetapnya. Pak, saya pemilik, nah kalau pemilik masukin nanti di IKU, gitu kan. Dosen sekaligus pengusaha. Pak, kalau saya ngajar di sebelah, ya dilaporkan. Cuma kadang-kadang mereka, universitas yang lain itu curang. Mau ilmunya, nggak mau reputasi kita naik. Banyak dosen yang dipakai ngajar di semua, termasuk dari FTKE dan semua fakultas, saya lihat ada indikasi ke sana. Tidak ada satupun surat dari institusi luar ke Trisakti. Dan tidak dilaporkan ke PDPT maupun Sister. Mereka enak Bapak Ibu. Satu, tidak membiayai investasi pengembangan Bapak Ibu. Dua, tidak membayar atau membantu pajak Bapak Ibu.
Tapi mereka, mahasiswanya dapat pinter, reputasinya naik, Trisakti jeblok. Oke. Dan ini saya sudah sampaikan ke teman-teman dekan dan ternyata teman-teman dekan setuju. Jadi nanti ini akan saya sosialisasikan dengan edaran bahwasanya kalau tidak ada surat pernyataan permintaan dari institusi, tidak masuk ke dalam rangkaian tata kelola akademi yang baik, laporkan PDPT, Sister, maka itu adalah kegiatan ilegal. Kalau kegiatan ilegal melanggar kode etik, itu sangat simpel. Kalau kita berani putih dan hitam. Oke. Cuma kalau kasihan, kan itu menaikkan reputasi Trisakti, enggak ada menaikkan reputasi Trisakti. Karena di IKU enggak naik, dimanapun enggak naik. Oke. Itu kira-kira. Ini pasalnya banyak, nanti kita lihat keteladanan diri, dilarang melakukan tindakan indisipliner dalam kegiatan tridharma, tindakan mengarah kejahatan akademik dan lainnya. Melakukan penyebaran nama baik secara lisan, tulisan, media elektronik, cetak maupun gambar. Jadi hati-hati dengan medsos kita. Oke. Ini peraturan nilai dan integritas akademik menggunakan generatif artificial intelligence. Digunakan mendukung proses belajar seperti membantu riset. Menggunakan generatif harus mencerminkan nilai kejujuran, memahami resiko privasi dan lainnya. Jadi penggunaan generatif artificial intelligence sudah diatur. Nih, nomor C, jadi yang B itu kejujuran, tanggung jawab dan integritas. Kita harus ngomong, saya dibantu AI. Kemudian hasil kerja sendiri dalam proses tridharma. Ini tingkat penyelenggaraan integritas akademik, menghasilkan karya ilmiah, pelanggaran ringan, sedang, berat, dan segala macam. Ini banyak. Kemudian kode etik dosen, ini larangan yang saya ringkaskan, penyalahgunaan jabatan, diskriminatif, berdasarkan agama. Yang masuk kelasku harus Islam semua. Yang nanti dapat 90 harus Katolik semua. Enggak boleh itu. Oke. Mau Jawa, Batak, Cina, Papua dan segala macam sama. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu ngeledekin saya. Pak Burhan hitam, tak laporin tuh. Sarah itu gitu kan. Itu kena sarah gitu kan. Oke. Plagiarisme mengambil karya orang lain tanpa sumber, menerima imbalan tak pantas, mengeksploitasi mahasiswa, berperilaku tidak etis, melanggar tata tertib. Lalu jalurnya gimana? Ketika ada kode etik dilanggar, maka tim kode etik melaporkan ke pimpinan, dekan atau rektor, kemudian BPK yang bekerja. Kok tim integritas tidak kemudian menyidangkan? Karena secara tata kelola kita punya BPK. Jadi mereka yang nanti mengeksekusi. Kira-kira itu. Nah, Bapak Ibu, bisa juga pelanggaran kode etik itu diajukan oleh orang lain melalui eksternal, melalui yang disebut dengan anjungan Anjungan Integritas Akademik Indonesia. Jadi Bapak Ibu, meskipun di internal Bapak Ibu diem-diem, udah saya selesaikan internal. Begitu mantan mahasiswa Ibu ngupload di Anjani, Bapak Ibu habis. Meskipun melalui proses. Jadi sekarang kita harus melihat-lihat jangan sampai nama Bapak Ibu masuk di antara 72 itu. Dilaporkan. Jadi harus mulai. Di sini ada penyimpangan dan sanksi, itu sangat jelas kategorinya, scoringnya sangat jelas. Kemudian pengukurannya sangat jelas, pelaporan kasus, retraksi, guided books, registrasi, dan login. Jadi hati-hati dengan ini, karena ini kita sudah banyak juga yang kita di sinyalemen melakukan pelanggaran, kemudian kita cek. Trisakti biasanya dapat laporan ini, kemudian kita cek ke pimpinan, ke apa konfirmasi, enggak ya kita jawab itu enggak. Oke, tapi jangan sampai Ibu masuk di situ. Nanti ini webnya anjanikemendikbud.go.id. Ini kelihatannya tidak terlalu aman karena HTTPS-nya enggak ada, jadi perlu di-adjust untuk aspek di website Bapak Ibu. Nanti kalau ada waktu kita buka bersama-sama. Ini prosedur penilaian integritas akademik kita, terutama untuk terutama portalnya atau gate-nya itu ketika mengajukan Jabamik.
Tapi bukan berarti pelanggaran integritas akademik itu hanya untuk itu, tidak. Tapi itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya untuk formalitas untuk karir Bapak Ibu. Nah ini sekilas tentang Komite Integritas Akademik Universitas Trisakti. Ini keputusan rektor, dulunya ada di bawah Senat, tapi karena ada aturan yang dari kementerian, kemudian Bu Ketua menyampaikan bahwa itu adalah hak eksekutif, kemudian dibuatlah itu. Makanya kalau Bapak Ibu yang terlibat di SDM, kok berubah-ubah? Bukan berubah-ubah, karena memang aturannya yang berubah. Kehadiran saya sini ex officio, karena warik 1, jadi kalau nanti warik 1-nya berubah, maka ini berubah. Tugas KEIA memastikan tidak ada pelanggaran integritas akademik. Tapi juga menangani ketika ada laporan. Cuma eksekusinya ada di BPK. Oke, melakukan sosialisasi integritas akademik, itu tugas utama. Nah, fungsinya melaporkan penilaian integritas kepada dekan dan atau rektor, pertimbangan rekomendasi dekan atau rektor terkait integritas akademik untuk karir akademik, usul revisi aturan jika diperlukan. Nah, bedanya apa? Kalau KIA tingkat universitas itu untuk LK dan GB. Tapi untuk ASA sampai lektor itu cukup integritas akademik di fakultas yang ngangkat dekan. Oke. Jadi Komite Integritas Akademik Fakultas yang mengangkat dekan, bukan rektor lagi. Nah, kemudian ini yang perlu ditegaskan. Bahwa Komite Integritas Akademik, KIA, itu memastikan tidak terjadi pelanggaran integritas akademik pada karya ilmiah dalam konteks penugasan karir Jabamik. Komisi 5 Senat Universitas itu mengecek komponen penilaian penelitian KUMP. Oke, dari linearitas, dari sah dan tidaknya jurnal, dari jurnalnya itu predator atau tidak, itu semua di Komisi Senat 5. Oke, jadi perbedaannya di situ. Tapi kalau dia, ini plagiasinya 32, nah ini Senat nanti tidak akan merekomendasikan, itu diproses di integritas akademik. Oh, ini pakai AI, ya di integritas akademik. Oke, itu perbedaan tugas ketika kita di Jabamik. Nah, itu untuk integritas akademik, semoga menjadi penggugah kita bahwa kita perlu hati-hati, bukan berarti kemudian kita tidak berbuat apa-apa, kita harus ada koridornya. Koridor utamanya ya etika. Kalau etika itu kan sedikit munafik ya, sopan santun kalau di depan orang, iya Pak, begitu di belakangnya jita, ya, itu etika. Jadi kalau etika ada nggak ada orang, ya tetap baik. Kalau etiket lebih, kalau baik kalau di depan orang. Gitu. Ini update news, reputasi kita harus bangga, kita sudah masuk ke WUR, new entrance, kita skor overallnya naik dari 11 ke 21, 2 tahun terakhir. Kita di ranking 6 kampus lulusan yang cepat dapat kerja dari negeri dan swasta. Tapi kalau universitas swasta kita nomor 1. Tepuk tangan dong. Saya kadang-kadang prestasi nggak ditepuk tangan gitu kan. Kemudian aib diem saja, saya jadi nggak tahu gitu kan, membahagiakan Bapak Ibu itu seperti apa saya nggak tahu gitu kan, kira-kira itu. Kemudian meraih peringkat 5 untuk pendidikan terbaik versi GSWUR. Kemudian kita klaster mandiri dari 3.800 PTN, kita 56. Menerima apresiasi dari LID 3 sebagai perguruan tinggi pendamping Satgas PPKPT, satuan tugasnya. Sebenarnya ada satu lagi, kita sebenarnya pembina untuk akreditasi untuk 14 perguruan tinggi di swasta. Tepuk tangan kita. Kemudian meraih 4 untuk pertinggian swasta di jurusan teknik, ranking 2 untuk dari 53 best university di Jakarta. Itu kita 2 tahun ini. Dan insya Allah ke depan Bapak Ibu terlibat lebih jauh untuk kemudian reputasi kita naik.
Kemudian suka nggak suka, saya harus juga mengapresiasi selama 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir, itu investasi mempercantik diri. Jadi beberapa sudah diprogramkan oleh bidang 2, disetujui oleh Yayasan dan Senat, ada peningkatan perbaikan, pembangunan New Gate, revitalisasi Gema, kemudian fasad di gedung area lobby, Futul Trisakti, dan FKG segala macam sudah masuk untuk perbaikan itu. Jadi ini cara kita bekerja karena memang dana kita terbatas menurut bidang 2, Ketua Senat tahu persis itu. Lalu kemana mau kitanya? Kita itu mau kemana? Sama universitas itu kita mau dibawa kemana? Jadi Wisakti Menyongsong Indonesia Emas, kita itu 25 sampai 245, leading international quality of life and civilization. Kita menuju ke sana. Untuk apa? Untuk Indonesia Emas. Prof. Ida kalau foto jangan cuma sendiri, saya juga difoto. Belum difoto saya dari tadi itu. Oke, makasih. Oke, kemudian kita kemana? Reliable international standard, local value untuk quality of life and civilization. Toward entrepreneurial university and reliable university fees. Jadi kita, wah udah difoto sekarang sama Budikan. Sebentar biar agak ganteng. Sudah belum Bu? Udah, makasih. Lalu dari 2025 ke 2030 kita punya peta jalan untuk Renstra. Apa yang harus kita lakukan? Landscape relevansi kapasitas kemitraan. Cocok dengan hasil IQ kita, kemitraan kita rendah. Relevansi dan kompetensi SDM. SDM kita kalau mau unggul 2027 harus 50% S3. Kita baru berapa? 45%. FK berapa? Di bawah 45 yang S3. Apalagi jamappingnya. Nanti ada, nanti saya kasih. Tumbuh kembang dan ekosistem research and development, kapasitas inovasi bersama, baru ekosistem inovasi. Jadi kita mengarah 5 tahun itu ke arah ekosistem inovasi. Sekarang kita punya inovasi, kita punya progresif dan segala macam. Inovasi itu apa? Sesuatu solusi yang baru. Kalau improvement itu linear aja. Kalau inovasi itu ada jalan keluar lain. Ya, itu peta jalan kita. Nah, setelah kita punya peta jalan, apa yang harus kita lakukan? Untuk apa? Bapak Ibu, ke depan kita semua akan digitalisasi, terlepas dari handal atau tidaknya yang ada di pemerintah maupun di Trisakti. Kita harus update selalu PDPT, karena semua akreditasi nanti, LAM, BAN PT, semua based on PDPT, pangkalan data perguruan tinggi, jadi prodi dan fakultas dan universitas harus bersama-sama, terutama untuk SDM, karena ini limpahnya SDM. Google Scholar Bapak Ibu harus aktif, Sinta, Sister, LKT, BKD, PPKM, Dikjar, harus semua digital. Tidak ada lagi yang manual, harus semua tersimpan. Prosesnya juga gitu. Untuk apa itu? Pertama kali untuk karir dosen. Karir dosen dan semua data itu untuk apa? Reputasi prodi, fakultas, dan universitas. Melalui apa? Melalui WUR. WUR itu kita dari 11 ke 21, 2 kali naik. Cuma ranking kita dari 798 ke 781, sangat sedikit naiknya. Kenapa? New entrance-nya 500, dari Indonesia 18. Kenapa naik kuartil kita turun? Karena sistemnya kuartil. Kuartil itu kalau semakin semuanya baik, yang sangat baik sangat sedikit. Jadi itu berpacunya dengan kuartil. Oke. Kemudian THE, akreditasi prodi dan perguruan tinggi, IKU dan pemeringkatan prodi. Bapak Ibu tahu nggak di FK perangkat berapa nasional? Swasta peringkat berapa? Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu, makanya Bapak Ibu ada 2 kemungkinan. Terlalu percaya diri atau nggak punya percaya diri. Cuma 2 itu kemungkinannya, kalau nggak tahu. Kenapa? Kita tidak pernah tahu mau ke Grogol cuma lokasi Bapak Ibu di mana, nggak tahu. Harusnya Bapak Ibu atau kami semua, pimpinan juga tahu. Kita mau ke Grogol, posisinya di Bintaro, berarti tahu jalurnya. Kalau kita pengen ke Grogol nggak tahu lokasinya, berarti kita tidak mau tahu, tidak percaya diri, atau ya sudahlah, saya ngikut arus saja.
Kalau itu maka harus kita repositioning. Kita sebagai warga Usakti harus repositioning. Gap analisis harus dilakukan. Oke. Ini nanti saya akan ke sini karena ikunya sebentar lagi. Saya sudah dikasih tahu waktunya udah habis Pak karena mau ada acara gitu kan. Nggak percaya kalau saya bikin slide banyak ya. Nih. Itu posisi Bapak Ibu untuk swasta. Untuk negeri dan swasta posisi FK di mana? S1. Kita di 5. Pertama, 5 itu bagus atau jelek saya juga nggak tahu gitu kan. Tentunya 5 itu lebih bagus daripada 10 gitu kan. Pertanyaannya Bapak Ibu targetnya di 5. Gitu kan? Ini yang swasta ya, belum saya bandingkan dengan negeri. Oke. Yang pertama UPH, Unika, Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Prima Indonesia Medan. Protes kan? Oh ini enggak. Dia itu punya 6 rumah sakit pendidikan. Bapak Ibu komplain, kenapa itu swasta Universitas Prima Indonesia lebih bagus daripada realnya begitu secara data. Kan nafsu Bapak Ibu kan harusnya di atas Unibra kan, itu nafsu aja. Nafsu itu belum tentu benar. Oke. Kita lihat kriterianya ya. UPH unggul, S1 profesi dokter, oke? Bimbel kedokteran, jejaring kuat, RS Siloam, Lipo Village, jaringan lainnya, pendidikan utama, fasilitas lab modern, banyak program spesialis baru dibuka. Bapak Ibu udah punya spesialis? Pertanyaannya sudah atau belum ke on the way. Itu sama dengan Bapak Ibu nanya ke mahasiswa, tugas akhirnya udah selesai belum? Sudah, tinggal ngeprint. Ya itu belum selesai gitu kan. Oke. Catatan di peringkat 1 PTS kedokteran versi Edureng dan Unpri. Kuat di citasi dan publikasi klinis. Oke. Kita harus fair, itu namanya gap mapping. Kadang-kadang kalau saya gap mapping di sini dikira menjelek-jelekan sendiri. Enggak, kita harus tahu kejelekan kita memang. Minimum kita tahu operasi plastiknya di mana gitu kan. Kalau pesek ya hidungnya, jangan hidungnya pesek, operasi plastiknya di telinga. Enggak match gitu kan. Itu kira-kira. Unika Atmajaya, prodi kedokteran berstatus unggul, ada ONQE. Rumah sakit Atmajaya sebagai pendidikan utama, jaringan alumni dokter tersebar. Oke, masuk 10 besar PTS, versi Edureng, di posisi 2 daftar Unpri. Muhammadiyah, kedokteran profesi akreditasi unggul, ada rumah sakit PKI Muhammadiyah Gamping sebagai pendidikan, kampus kuat di layanan komunitas, sejaring rumah sakit Muhammadiyah. Kita nggak punya jejaring, kalau Bethesda punya, Pantirapeh punya, Siloam punya, lah kita. Bapak Ibu yang jawab bukan gua saya lah. Saya cuma ngomong di sini. Masuk kan saya cuma ngomong Bu. Ibu juga ngomong kan? Ya nanti omongan-omongan, omon jadi realisasi gitu kan. Amin gitu, tepuk tangan. Oke. Kemudian Universitas Prima, akreditasi unggul, BAN PT, prodi kesehatan, profesi magister doktor. Oke. Memiliki 6 pendidikan milik sendiri, Royal Prima, Mata, RSGM, dan lain-lain. Pusat pendidikan kedokteran terintegrasi di Sumut. Bapak Ibu nggak usah ribut karena memang dia pantas gitu kan. Tapi kan kita nggak ikhlas gitu kan. Ya kalau nggak ikhlas ya Bapak Ibu harus berbuat sesuatu supaya naik. Unpri sendiri yang menyusun daftar 10 besar PTS kedokteran berbasis akreditasi, pendidikan, riset, daya tampung, sebaran alumni. Mereka punya perankingan sendiri. Sekarang FK bikinlah perankingan sendiri. Apa itu gitu kan? Yang bisa tari tola balik gitu kan, bola balik 1000 ya, gitu ranking 1 bisa gitu kan. Bisa juga gitu kan. Oke. 5, Universitas Trisakti, S1 kedokteran, profesi dokter, unggul, Amtekes per April. Benar kan datanya? Benar enggak? Benar. Usakti punya jaringan 20 rumah sakit pendidikan, benar kan? Benar. Ya kan?
alumni tersebar luas, benar kan? Benar, minimum beritanya dari BEM FK. Enggak ada, web FK-nya enggak ada. Kita enggak promo, suruh capture kan, sulit gitu kan. Terima kasih sama BEM FK. Ya. Jadi harusnya web fakultas itu buat berita seperti Unpri itu. Kita enggak punya, dan Trisakti kelemahannya di situ. Oke. Muncul peringkat 5 PTS kedokteran versi EduRank antara peringkat 5 pada daftar Unpri. Bersyukurlah Unpri kasih kita 5 gitu kan. Riset tercemin dari banyak dosen, skor Sinta 3 tahun itu 50 sampai 1000 plus di berbagai bidang klinik. S1, bagus itu, nanti saya buktikan. Cuman ya L4, lu lagi gitu kan, nanti kita lihat. Okay? Yang lainnya sudah. Okay? Jadi kata kuncinya itu, kekuatan rumah sakit pendidikan dan alumni. Kalau Trisakti mau nyodok, bisa di 2 atau 3. Rumah sakit pendidikan Universitas Trisakti, ada 7, wah langsung kerangi 1 gitu kan. Oke. Oke. Ini sebenarnya slide terakhir. Jadi untuk apa sih ini? Ya pertama untuk reputasi personal dosen dulu. Kita semua ini untuk reputasi dosen. Sekarang Bapak Ibu praktek, apa spesialisnya? Penyakit dalam, anak, kulit dan kelamin, dicari karena reputasinya. Problemnya Bapak Ibu dokter ini 2 profesi, dosen dan dokter. Jadi kalau Bapak Ibu memilih itu, kewajibannya double. Gajinya kan juga double meskipun yang satu kecil, yang satu lebih kecil gitu kan. Oh maaf, besar dan lebih besar, maaf. Oh, saya terlalu pesimis ya. Ya kan? Kadang-kadang Bapak itu ngeluh, ini dosen pekerjaannya banyak, mendingan jadi dokter. Ya jadi dokter aja, itu pilihan Bapak Ibu gitu loh. Sangat simpel. Oh nanti nggak ada dosen dari FK, kan kita belum pernah coba gitu kan. Kemungkinannya masih 50-50. Oke. Wah gitu kalau Bapak ngomong kan karena Bapak teknik, di geologi tambang minyak itu cari dosen juga sulit. Sama, karena mereka lebih banyak di company. Cuma kita lakukan itu gitu kan. Jadi regenerasi dan dorongan itu tetap terus menerus dilakukan. Saya selalu ngobrol sama Bu Ketua dan saya ditegur dalam tanda kutip oleh Ketua Senat FTKI. Saat kita punya dana 880M, itu tidak ada yang sekolah, yang Jabaming cuma 2. Saat kemudian turun ketika pandemi, dana kita, mahasiswa kita turun hampir 60%. Jadi kita kelola dana cuma 30M. Tapi bisa nyekolahkan 38 dosen. Sekarang FK lebih kaya nyekolahin berapa sekarang? Karena saya tahu tidak semua dosen FK mau sekolah. Gitu kan? Cuma pengen tetap jadi dosen. Cuma membebani untuk akreditasi unggul. Kemudian pimpinannya, aduh nanti kalau ini enggak boleh gini, dia keluar. Ya kan kita belum tahu siapa dosen-dosen yang mau melamar. Jadi Bapak Ibu, jadi menjalani 2 profesi itu sangat berat. Tapi penuh pengabdian dan makna. Jadi monggo kita dorong dan kita fasilitasi. Mau sekolah, mau Jabamik, kita fasilitasi. Oke. FK kan duitnya lumayan gitu kan. Kemudian Google Scholar harus, Sinta harus, SIMPPM harus. Ini semua untuk personal. Untuk apa? Kita memberdayakan sister LGT melalui BKD segala macam untuk karir Jabamik Bapak Ibu. Bapak Ibu karir Jabamik oke, dokternya oke, pelayannya oke, dan lain oke, itu yang kita harapkan. Jadi kantong kiri kanan, depan belakang, atas bawah full. Oke. Tapi saya sering dapat keluhan, loh saya kan juga dokter, lah Bapak Ibu milih dokter sama dosen, apakah dipaksa? Enggak, ya udah itu resiko. Jadi sama dengan ketika kita memutuskan untuk berpasangan kan, semua ada resiko.
Wah mendingan duit saya buat saya sendiri ya. Sekarang begitu cari dapat istri, uangnya ke istri. Ya itu resiko lah gitu kan. Ya pandai-pandai kita sebagai laki-laki ada uang laki, ada uang keluarga gitu kan. Yang paling repot kalau uang lakinya lebih tinggi daripada uang istri, ini paling repot. Oke. Nah reputasi dosen, nah ini saya ingin memperlihatkan reputasi IKU-nya. Nanti IKU kalau ada waktu lagi ya ini IKU tuh. Oke, makasih. Tolong Mas itu ada afiliasi. Afiliasi ya. Kemudian affiliation, ketik Trisakti. Universitas Trisakti. Ya boleh. Klik, enter. Nah itu, klik tolong di universitasnya itu. Ya. Oke, kemudian departemen yang 52 itu diklik. 52 atas, tengah, yes, klik aja. Selamat, kedokteran S1 ranking 3. Baru tahun ini ya, ranking 3. Kemarin 1, kemudian yang lain. Ini disusul oleh S3 Ilmu Ekonomi dan Manajemen. Dikasih selamat, nggak tepuk tangan. Digalakin, senyum-senyum, repot gitu kan sama Pak Dokter, Bu Dokter itu. Oke, kita lihat sekarang. Trisakti, kenapa kita akar permasalahannya itu Sinta skornya kecil? Semua dosen itu Sinta skornya kecil. Kemudian kalau kita lihat, Bapak Ibu kita lihat di situ, coba klik kedokteran ke bawah Mas. Ke bawah. Enggak, yang kiri. Yang kiri. Nah itu ke bawah, kedokteran diklik S1-nya. Ya. Oke. Itu Bapak Ibu di situ. Artikelnya paling banyak apa? Q3, 4, kemudian Q37, Q1-nya udah banyak. Oke, coba ke bawah. Kemudian klik ke atas. Autorsnya. Tanda panah di authors. Yes, oke, ke bawah. Oke, terus ke bawah. Kalau ini tepuk tangan ya. Nah, kalau sudah tepuk tangan, kemudian yang terus ke bawah. Terus ke bawah. Nah, kemudian nomor 5. Nomor 5. Nah, ini 60. Ini reputasi personal sebagai dosen. Pak, kan tidak hanya Sinta, sekarang tunjukin ke saya fasilitas nasional yang mengukur reputasi personal Bapak Ibu, selain Sinta. Belum ada. Internasional pakai Scopus, saya khawatir hasilnya tidak lebih baik daripada ini. Oke, coba ke nomor 4, ke bawah, 72, nomor 3. Ke bawah, nah ini udah mulai 100, ke bawah, nah ini. Mulai 92 ke bawah, itu berarti baru 26 dosen yang skor Sintanya lebih dari 100 dari 85 orang. (25 dari 85) berarti 30% nggak nyampe. Dosen yang reputasinya kurang dari 100. Oke. Lalu apakah kemudian dosen tidak pernah menulis? Belum tentu. Apakah dosen tidak pernah meneliti? Belum tentu. Apakah dosen tidak pernah menulis buku? Belum tentu. Ada 3 kesalahan. 1, tidak mengupdate diri di dalam Sinta. Loginnya aja nggak tahu. Tapi kalau nggak tahu itu bilang, saya loginnya nggak tahu, itu jarang yang jujur begitu kan. Padahal di integritas kan harus jujur. Pasti tanyanya, mohon maaf saya lupa. Ya sudah kita terima. Oke. Pertanyaannya, kenapa kedokteran
70% Sintanya kurang dari 100. Update kurang. Ketiga memang penelitian PKM-nya 4L. Lu lagi. Oke. Ini mohon maaf Bapak Ibu dosen menyinggung perasaan ya, jadi keluar dia. Itu jangan-jangan yang termasuk yang 100 kali. Oke, bawah. Oke, di situ. Jadi ini real. Kemudian kita bilang, pantas enggak kita di atas UNRI? Pantas enggak kita di atas UPH? Secara Sinta kita enggak pantas. Apalagi secara rumah sakit pendidikan. Itu kan? Kalau saya bilang rumah sakit pendidikan enggak ada, Bapak Ibu bilang, ya begitu Sinta skor ibu kecil. Suara enggak, ketawa enggak gitu kan. Padahal saya singgung perasaan Bapak Ibu loh itu. Disinggung kok diem aja, kaget saya gitu kan. Kalau disinggung itu marah gitu kan, berarti ada energinya gitu kan. Kalau disinggung nggak marah itu berarti udah apatis gitu. Kasihan dekannya ini, kalau dosennya apatis gitu kan. Sekarang udah apatis, tidak reputasinya rendah, kemudian mencaci maki, gimana sih FK itu kalah sama fakultas lain? Ya itu bukan fungsi dari dekan. Bukannya saya belain dekan gitu kan. Tadi kan dekan tak semester terus gitu kan. Sekarang dekan tak belain lah gitu kan. Itu fungsi semuanya. Ada salahnya dosen, salahnya dekan, salahnya warek 1, salahnya sistem. Nah apakah kita mau salah-salahan atau kita berpegang erat kemudian saling dukung. Saya milih kedua. Cuma Bapak Ibu mungkin ada pilihan yang pertama gitu kan. Ribut terus gitu kan. Boleh gitu kan. Itu haknya gitu kan. Cuma ingat kita hidup di FK, hidup di Usakti. Kadang-kadang kalau dapat duit ngalam-ngalam Trisakti, ngalam-ngalam FK, begitu nggak ada duit maki-maki gitu kan. Padahal kita hidup selamanya 20 tahun di sini gitu. Nah ini juga kita harus bercermin. Akademiknya itu tenaga pengajaran 0, ahli matiannya, ahlinya 29, lektor kepala 4, lektornya 14. Cuma ini pasti bukan realnya. Karena kita 85 itu jumlahnya baru 29, baru 60. Jadi ada unknown 37. Ini dosen baru, dosen nggak jelas, nggak mau ngurusin sekolah, nggak mau ngurusin jabamik, itu termasuk yang unknown. Atau nggak pernah masuk, atau nggak pernah ngisi BKD, itu termasuk unknown. Nah apakah Bapak Ibu termasuk yang unknown? Dilihat di sisternya, masuk nggak di identitas itu? Bapak Ibu update nggak itu? Dan Bapak Ibu nggak ngupdate, sudah dapat lektor nggak ngupdate di Sinta, itu akan terikot 37 terus. Dan yang kena siapa? Ya Bapak Ibu dan institusi. Kemudian caranya gimana? Coba Mas salah satu, saya boleh buka yang punya siapa ini? Ya boleh. Bu Dona, saya nggak enak perempuan semua, tak ledekin nggak enak nih. Mau praktek jangan. Oke, udah jam 10 ya? Sebentar lagi ya, Bu. Ya. Bu Dona, klik minta tolong yang di Sinta, metrik kanan, yes. Oke. Nah ini kita bisa lihat, berarti Bu Dona 3 tahun ini nggak nulis Scopus sebagai penulis pertama. Oh belum masuk, berarti ini termasuk yang klasifikasi pertama, tidak pernah ngupdate Sintanya. Oh baru kemarin, berarti seminggu lagi nanti akan update, gitu kan? Oke, kedua terus, itu kalau kosong-kosong, artinya itu yang harus ruang untuk improvement, yang 3 tahun. Pertanyaannya, kalau 3 tahun nggak ada itu berarti 3 tahun Bapak Ibu nggak nulis Scopus sebagai penulis pertama. Nanti ada seperti saya, nanti yang atas itu 0, cuma yang bawah 15, 10, berarti itu pendompleng terus. Pendamping autor, nggak pernah nulis 3 tahun penulis pertama. Itu untuk memacu kita di metrik, ke bawah, terus ke bawah. Nah ini semua ada indeks, non-core segala macam, Scopus dan segala macam, Garuda untuk Sinta dan segala macam, terus ke bawah, oke. Terus
nasional ada buku, stop. Buku ajar 0, atas sedikit. Oke, buku ajar 0 berarti belum pernah ngarang buku selama 3 tahun. Atau tidak update. Oke, HKI nggak ada sama sekali. Hak paten nggak ada, hak desain ke bawah. Oke, hak ciptanya ada ke bawah. Oke, risetnya ada di bawah, internal, hibah eksternalnya nggak ada, internasionalnya nggak ada. Pengabdian masyarakat, nasional, internasional, nggak ada. Reviewernya, pembimbing. Nah, kalau sudah mulai ke pembimbing, itu adalah nomor 3, tata kelola PDPT nggak bagus. Itu prodi, fakultas, dan barensif. Kesalahannya di situ. Ke bawah, nah ini total skornya ada di situ. Lalu bagaimana melihat S1-nya? Tolong ke S1-nya. Ke kedokterannya tadi. Kalau per individu itu matriks. Udah benar tadi kedokteran, yang kedokterannya Mas. Oke, kedokteran, yang kedokteran atas S1 kedokteran, ya. Oke. 85, nggak keluar itu ya. Harusnya metrik keluar itu, metrik. Nah ini kedokterannya. Secara kedokteran, secara fakultas itu ada, semuanya penuh. Kalau Scopus artikel Q1 ada 38 artikel, sedang Ibu 0, ya Bapak Ibu tahu posisi terhadap prodi itu. Kalau sudah tahu gapnya, ya kita kejar, kita perbaiki. Itu kira-kira caranya. Cuman kalau sudah Ibu, saya mah 0 ya terserah, ada isi yang terserah. Ya Ibu tinggal pilih mau terus Trisakti atau enggak. Itu hitam putihnya begitu. 1, saya sebagai insinyur memilih juga jadi dosen. Tugas insinyur saya lakukan, yang itu juga dosen saya lakukan. Oke. Dan ini saya bukan ngomong tok. Terakhir saya buktikan, tolong punya saya Mbak, yang Trisakti Mbak. Dikira nanti saya bohongan gitu kan. Trisakti ya. Nggak apa-apa, memang sintanya yang lambat. Kemudian authors, panahnya aja. Oke, ke bawah. Oke, Bu Winnie, Bu Astri, Pak Taufik, Sa'alam, Bu Eti, Bu Emilia Sari, Bu Erika tadi dari kedokteran, Pak Wegik. Lumayan, saya ada di 10 besar gitu kan. Jadi saya ngomong kayak gini tuh juga harus mencontohi. Bukan hanya sekedar omdo. Oke, pertanyaannya, kan saya sibuk Pak gitu kan. Ya orang sibuk, itu kumpul menjadi kolaboratif, menjadi sesuatu yang produktif. Ada pepatah, berikan tugas kepada orang sibuk akan terlaksana daripada dikasihkan tugas itu ke orang yang sibuk. Kenapa? Kalau orang sibuk punya kegiatan akan memakai Eisenhower diagram. Penting, mendesak, selalu prioritas pertama. Cuma kalau yang enggak orang sibuk itu diagramnya cuma 1, yaitu yang dianggap kesibukan. Jadi sibuk dan tidak itu bukan alasan, cuma how to manage-nya. Jadi ini kenapa saya sampaikan supaya Bapak Ibu tidak melihat saya kucing dalam karung lah. Kamu ngomong doang warak 1 gitu kan. Enggak, saya juga berbuat untuk memberi contoh. Kalau kemarin saya pernah ranking 1, begitu warak 1 turun saya malah gitu kan. 1-2 tahun saya ini enggak nulis dan itu tercermin. Coba lihat metrik saya sama dengan Bu Dona, metrik. Tuh. Cuma 1 saya penulis 1. Oke, enggak ada yang lainnya. Oke, jadi ya wajar gitu kan dari kesibukan. Artinya mari kita sama-sama dan kita di ranking mandiri di PKM itu sebenarnya kita di posisi
nomor 3 paling bawah dari 56. Ke depan kalau nggak hati-hati kita terperosok lagi ke ranking utama. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Wakil Rektor 1 agar dapat menempati kursi. Kita akan memasuki diskusi, namun dikarenakan keterbatasan waktu, jadi kita hanya membuka untuk 1 pertanyaan saja ya Dok ya. Mungkin bagi Prof, dokter yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Burhan atas pemaparannya yang sangat informatif, menarik dan juga menginspirasi kita semua, dan juga dengan akhirnya sesi diskusi ini maka juga berakhirlah seluruh rangkaian sosialisasi kode etik dan integritas akademik pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan telah berkontribusi. Kita akan melanjutkan